Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita masih diperkenankannya untuk berjumpa lagi dalam acara Suara Gembala Gemibem di edisi Februari 2022 ini. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudari melalui program ini yang diselenggarakan oleh tim multimedia Gemibem. Gemibem, rumah kita Gemibem. Gemibem tangguh, Gemibem bisa. Benar bukan? Ya, kita semua harus meyakini, mengimani bahwa hidup bersama, berjalan bersama sebagai Gemibem, maka kita akan memiliki semangat yang tangguh dan bisa menghadapi berbagai tantangan di depan. Saudara, kita tidak dapat mengelak ataupun memungkiri bahwa selaku gereja yang dipanggil dan diutus oleh Allah di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini, kita masih akan berhadapan dengan tantangan, pergumulan, bahkan pencobaan. Rasul Yakobus menasihati orang-orang percaya yang disapanya ke-12 suku yang tersebar di perantauan dalam suratnya sebagaimana tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pencobaan yang dimaksud di sini bisa berupa pencobaan secara fisik yang disebabkan oleh kelaparankah, kehausan, kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang kedua, pencobaan secara psikis. Apakah karena dibenci, dianiaya, didera, dituduh, dan lain sebagainya. Dan pencobaan yang ketiga adalah karena keadaan yang disebabkan oleh sesuatu, misalnya karena status sosial, yang miskin sering dianggap rendah, yang kaya mendapat kedudukan terhormat, yang punya uang berkuasa, sedangkan yang tidak punya harta terintimidasi. Atas berbagai pencobaan itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Kristen di diaspora untuk bertahan dalam pencobaan. Maksudnya ialah bahwa setiap pencobaan yang datangnya dari luar diri orang percaya haruslah dipikul. Demikian juga setiap pencobaan yang berasal dari pikiran, perasaan, dan batin itu haruslah dihadapi. Di pasal 4 ayat 7 dari surat Yakobus ini, Rasul Yakobus menguatkan jemaat, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Memikul dan menghadapi pencobaan mendatangkan kebahagiaan. Hal ini jelas sekali dalam surat Rasul Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan hanya kebahagiaan, tapi juga berkat, yaitu mahkota kehidupan. Saudara, mahkota kehidupan adalah tanda kemenangan yang diberikan oleh Allah berdasarkan anugerahnya semata-mata. Mahkota kehidupan adalah berkat yang diberikan oleh Allah sekalipun itu bukanlah hak kita. Dan pemberian atau berkat itu hanyalah menjadi hak dari setiap orang yang mengasihi Allah. Tergambar jelas benang merah di sini bahwa setiap orang yang mengasihi Allah, maka ia akan memiliki kekuatan untuk bertahan dalam berbagai pergumulan ataupun pencobaan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Mengasihi Allah akan menjadikan setiap orang percaya untuk tetap bertekun dan tahan uji. Mengasihi Allah akan mendasari setiap nilai, norma, tindakan, perilaku dari setiap orang percaya. Sehingga ia akan memiliki hikmat
untuk menetapkan pilihan-pilihannya dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, karena ia tidak akan ragu akan kasih setia Allah yang akan memberi pertolongan dalam hidupnya. Entahkah ia masih harus terus bergumul, ataukah ia lolos dari pergumulannya. Mengasihi Allah adalah sumber kekuatan orang percaya untuk tetap setia pada janji dan komitmennya, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Apakah terhadap suami, terhadap istri, terhadap institusi atau lembaga tempat dia bekerja, dan lain sebagainya. Mengasihi Allah adalah dasar atau alas yang kokoh yang membuat setiap orang percaya tidak akan mudah goyah dan kehilangan harapan atau putus asa hanya karena keadaan, situasi seolah-olah tidak berpihak kepadanya dan tidak sesuai dengan harapan-harapannya. Saudara, pencobaan akan selalu ada selama kita masih hidup dan berziarah di dunia ini. Tetapi berbahagialah. Sekali lagi, berbahagialah. Bukankah penulis Amsal pernah menulis, hati yang gembira adalah obat? Dunia dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini memang tidak baik-baik saja keadaannya. Kita tidak dapat menutup mata dan telinga bahwa semakin hari semakin berat pencobaan yang akan kita hadapi. Pandemik virus COVID-19 dengan segala temuan varian dan virus COVID-19 ini ada ancaman terhadap kondisi kesehatan kita. Belum lagi ancaman karena kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Ekonomi dan keuangan rumah tangga yang belum membaik akibat gempuran pandemik tahun-tahun terakhir ini. Kebutuhan keluarga dan rumah tangga yang semakin bertambah. Anak-anak kita membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang lebih ketat sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan akses informasi. Semakin mudahnya mengakses ajaran dan informasi yang tidak sesuai dengan iman Kristen, dan masih banyak lagi bentuk, macam, model pencobaan yang akan menderah kita. Tetapi percayalah dan berbahagialah, sebab jika kita tahan dalam berbagai pencobaan, maka kita berhak mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi yang mengasihinya. Pencobaan selalu akan ada, saudara-saudara. Tetaplah bertahan menghadapinya. Percayalah, Tuhan Allah yang mengasihi kita takkan membiarkan anak-anaknya begitu saja. Ia pun selalu ada di dalam kita, bersama-sama kita, menuntun kita, menolong kita. Teguhkanlah hati dan teruslah melangkah dalam iman yang tekun, dalam kasih yang tulus, dan dengan pengharapan yang teguh.